Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Putri Hartantiningsih, dan di sini saya akan memberikan sedikit presentasi mengenai laporan kegiatan pengambilan dan penyajian data statistika, yakni terkait distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sebelumnya di sini memiliki berbagai macam permasalahan, tapi saya mengambil sebuah permasalahan di mana titik permasalahan yang saya ambil ini merupakan berat badan anak-anak remaja dalam kurun usia 13-15 tahun yang masih duduk di bangku SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, alasan saya ini adalah mereka merupakan generasi yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 dan juga merupakan generasi yang ditinjau memiliki tabel IMT atau indeks massa tubuh yang tidak ideal, sedangkan massa tubuh normal adalah 18,5 sampai 25. Nah, langkah pengambilan data yang saya lakukan yakni adalah menentukan objek atau sampel penelitian, kemudian membuat formulir secara online yakni Google Forms yang mencakup seperti nama panggilan, asal sekolah, dan juga berat badan. Namun di Google Forms yang saya buat, saya mencadangkan beberapa topik permasalahan seperti tinggi badan, berat badan, dan nilai. Kemudian mengirimkan formulir pada perwakilan sekolah survei yang meliputi SMP Negeri 1 Wonogiri, SMP Negeri 6 Wonogiri, dan SMP Kanisius Wonogiri. Kemudian memberikan penjabaran formulir dengan identitas diri dan pertanggungjawaban formulir kepada responden. Kemudian mengumpulkan data akhir pada Kamis 6 April 2023 pukul 23.00 WIB atau jam 11 malam melalui kolektor otomatis. Yang kemudian terdapat Google Spreadsheet yang berisi data. Hasil perolehan data sebagai berikut. Nah, kemudian analisis data. Yang pertama ada penyajian data. Penyajian data tersebut berisi tentang jangkauan data, interval kelas, dan panjang kelas. Nah, untuk jangkauan data diperoleh 39 dan interval kelas jaraknya adalah 6 serta panjang kelas. Jadi terdapat 6 kelas dan panjang kelasnya adalah 7. Kemudian batas bawahnya terdapat ada 6 kelas sebagai berikut. Kemudian terdapat juga frekuensi dari 7, 8, 10, 4, 5, dan 1. Kemudian penyajian data dan juga disajikan lewat histogram. Histogram data merupakan untuk melihat frekuensi dari data numerik yang bersifat kontinu. Nah, selain itu juga ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini seperti diagram garis. Kemudian ada juga oktav positif dan oktav negatif. Untuk yang oktav positif, ini merupakan grafik yang terus naik. Jadi, menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk yang oktav negatif, menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi, grafiknya menurun. Kemudian yang kedua adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini meliputi modus, median, dan mean. Nah, mean merupakan nilai tengah, nilai rata-rata yang diperoleh yakni adalah X bar sama dengan 53. Nah, kemudian untuk yang modus adalah nilai sering muncul yakni adalah 52,25. Nah, modus ini kemudian akan juga terdapat median. Median ini juga disebut sebagai kuartil kedua. Nah, median merupakan nilai tengah dari suatu data. Nilai tengahnya adalah 52,25. Kebetulan modus dan median yang saya ambil ini sama. Nah, selanjutnya adalah letak data. Letak data yang diminta adalah kuartil yang pertama. Kuartil yang pertama merupakan pembagian data menjadi 4 bagian dan kuartil pertama ini merupakan pembagian yang pertama. Nah, pembagian yang pertama ini diperoleh nilai sebagai berikut yakni 45. Kemudian untuk kuartil yang ketiga ini merupakan pembagian data ini dibagi menjadi 4 dan kuartil ketiga ini merupakan pembagian data yang ketiga. Nah, kemudian diperoleh data 59,7. Kemudian desil ke-8. Desil merupakan pembagian data yang membagi data menjadi 10. Nah, namun yang ditanyakan dalam laporan ini adalah desil ke-8. Jadi bagian data yang pada derat ke-8. Nah, ini nanti memperoleh nilai 62,75. Seperti berikut.
Nah, kemudian selanjutnya adalah persentil ke-90. Ada yang menyebutnya sebagai persentil atau persentil. Yang namanya persentil itu membaginya menjadi 100 bagian. Nah, yang saya tulis di sini adalah pembagian data ke-90. Pembagian data ke-90 ini dan kita saksikan dari yang awal sampai akhir tadi, sampai ke persentil ini, TB ini merupakan batas bawah kelas. Nah, kemudian FK ini merupakan frekuensi yang sebelumnya. Nah, kalau yang FK ini yang sebelumnya. Jadi kalau yang F ini frekuensi yang punyanya data tersebut, dan P itu merupakan panjang kelasnya. Nah, selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini memanfaatkan FK, F kali XT, XT merupakan nilai tengah, dan juga X min X bar kuadrat, F kali X min X bar kuadrat, dan juga maaf ini salah. Nah, kemudian ada juga F min X bar saja. Nah, kemudian ada yang pertama namanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini diperoleh dari X bar juga. Nah, namun SR ini disimbolkan dengan sigma F kali X min X bar yang mutlak dibagi sigma F. Jadi 278 dari data yang di atas kemudian dibagi dengan 35 yang memperoleh hasil 7,96 dan mengalami pembulatan sebesar 8. Nah, kemudian untuk variansi itu merupakan S kuadrat. Jadi variansi dengan rumus sigma F dikali X min X bar kuadrat per sigma F. Nah, kemudian ini nanti akan menjadi 3185 dibagi 35 yang menghasilkan 91. Dan kemudian yang simpangan baku ini nanti merupakan hasil akar dari S kuadrat. X kuadrat yang merupakan variansi tadi akan di akar. Nah, kemudian mendapatkan nilai 9,57 dan dibulatkan menjadi 10. Nah, sebelum saya tutup, saya memiliki penutup. Jadi hasil analisis data yakni berat badan siswa-siswi yang di atas nilai rata-rata data masih banyak, sehingga apabila rata-rata berat badan ditetapkan adalah 53, maka siswa-siswi yang memiliki berat badan di atas 53 merupakan termasuk dalam kategori yang tidak ideal. Nah, selain itu juga, analisis data ini bermanfaat untuk survei selanjutnya, untuk pengamatan selanjutnya terkait dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada siswa. Kemudian, kesimpulannya, data statistika ini sangat diperlukan loh. Nah, karena data statistika ini sendiri memiliki tujuan, yakni mendapat gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Karena analisis data itu ternyata berguna bagi perkembangan data tersebut. Nah, begitu. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Kania Putri Hartanti Ningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.